Hadirin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Setiap manusia akan mengalami pertumbuhan fisik atau perkembangan jasmaniah. Dalam pertumbuhan tersebut terdapat tahapan-tahapan perkembangan dengan melalui fase yang panjang dari masa bayi hingga berakhir dengan kematian. Fase-fase itu adalah fase bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan fase usia tua. Semua fase ini pasti akan dilalui oleh semua manusia, kecuali orang-orang yang Allah takdirkan ajal mereka datang terlebih dahulu sebelum mereka melewati semua tahapan tersebut. Semua fase akan juga dialami oleh setiap orang tanpa mampu menundanya, menolaknya, atau melawannya. Demikian ini sudah menjadi salah satu sunatullah, dan tidak ada seseorang yang akan terus dalam satu fase secara terus-menerus. Ringkasnya, tidak mungkin seseorang akan berwujud bayi yang menyusu selama ia hidup di dunia ini tanpa mengalami perkembangan menuju fase berikutnya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi khalaqakum min turab. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, tsumma nutfah, kemudian dari setetes air mani, tsumma min 'alaqah, kemudian dari segumpal darah, tsumma yukhrijukum tifla, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, tsumma litablughu asuddakum, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, tsumma litakunu suyukhan, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua, wa minkum may yutawaffa min qabl, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, walitabluhu ajalam musammau wala'allakum ta'qilun. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, inilah sebuah berita yang hak dari Allah Subhanahu wa taala yang juga dapat kita lihat realitasnya mengenai fase hidup yang dialami manusia di muka bumi yang berakhir dengan kematian pada ajal yang telah ditentukan. Hadirin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa masa tua merupakan fase terakhir yang akan dihadapi dan dialami manusia. Fase ini telah disinggung dalam Al-Quran, tsumma litakunu suyukhan, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Mengenai usai tua, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, orang tua itu adalah orang yang telah melewati 40 tahun. Berdasarkan ini, maka siapa saja yang telah melewati usia 40 tahun hingga akhir hayatnya, maka ia telah berada dalam fase terakhir kehidupannya, dan kehidupan manusia akan berakhir umum-umumnya pada kisaran usia 60 hingga 70 tahun. Hal ini Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Nah, saat fase ini mulai datang, kekuatan fisik sedikit demi sedikit menyusut, ketajaman mata mulai berkurang sehingga dibutuhkan alat bantu untuk melihat, daya ingat menurun, kulit mulai mengendur serta tanda penuaan yaitu kulit mulai keriput pun muncul, gigi pun mulai berkurang rontok dengan sendirinya, rambut-rambut putih pun sedikit demi sedikit menghiasi kepalanya, penyakit-penyakit pada tubuhnya pun banyak muncul pada fase ini. Nah, kalau ini sudah terjadi,
ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Afala yaqilun, apakah mereka tidak memikirkannya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa Allah mengabarkan bahwa seorang hamba ketika usianya semakin panjang, maka ia dikembalikan ke keadaan lemah setelah kekuatan, dan keadaan tidak berdaya setelah kondisi prima. Makanya jangan heran semakin tua semakin seperti kanak-kanak, karena ia dikembalikan seperti asal penciptanya. Hadirin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, orang yang berumur panjang hakikatnya ia sedang mendapatkan kesempatan berharga dan peluang emas untuk terus berbuat baik bagi dirinya dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karakter seorang mukmin adalah bertambahnya amalan kebaikannya seiring dengan pertambahan usia dan waktunya di muka bumi ini. Sebab ia yakin betul bahwa kematian bila datang kepadanya akan menghentikan kesempatannya untuk beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda, wala yatamanna ahadukumul maut, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian, wala yad'u bihi, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian, min qabli ayyatiyah, sebelum kematian itu datang kepadanya. Innahu idza mata in qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu ila khairan, sesungguhnya bila ia mati maka terputuslah amalnya, dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sungguh aneh jika orang yang sudah berusia tua belum mampu memperbaiki diri, bahkan perbuatan buruknya kian menjadi-jadi, suka memperturutkan hawa nafsunya, ibadahnya masih sembrono, masih asal-asalan, masih suka meninggalkan sholat, dan masih gemar suka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang orang yang tidak menyadari usia tua ini, Nabi telah menyampaikan sebuah peringatan bagi orang tua yang belum sadar di usia tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan, mengampuni dosa mereka, walahum adabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi belum sadar diri, wa malikun kadzab, penguasa yang suka berdusta, wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap manusia dinilai dengan akhir kehidupannya, apakah menutup hidupnya dengan kebaikan atau keburukan. Maka pada masa tua atau seiring usia bertambah, maka sepantasnya seseorang semakin dewasa dalam mengarungi kehidupan dunia dan menyadari untuk memperbaiki diri dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, a'darullahu ila amri'in akhara ajalah, Allah tidak akan menerima alasan apapun kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hatta balagha sittina sanah, hingga mencapai 60 tahun. Maksud hadis ini adalah bila seseorang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun, sesungguhnya
Allah masih memberi kesempatan untuknya bertaubat dan menghambakan dirinya kepada Allah. Namun jika usia tua masih suka berfoya-foya, bersenang-senang, bermalas-malasan dalam beramal ibadah, dan ia belum bertobat sebelum datang kematiannya, maka Allah tidak akan mengampuninya walaupun ia mempunyai banyak alasan atau argumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita agar selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya hingga maut menjemput kita. Amin, amin ya robbal alamin.